Marimutu Sinivasan diduga akan melarikan diri demi menghindari hutang kepada negara. Petugas kantor imigrasi kelas 2 Ntkong menggagalkan upaya bos Texmaco Marimutu Sinivasan yang hendak kabur ke Malaysia dengan dalih ingin berobat melalui pos lintas batas negara, PLBN, Ntkong, Kalimantan Barat, pada Minggu, tanggal 8 September tahun 2024, petang. Obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, BLBI, itu diamankan karena masuk ke dalam daftar cegah. Lebih tepatnya mencegah beliau keluar melalui PLBN Ntkong Kalimantan Barat. Paspornya kita tahan, ujar Direktur Jenderal Imigrasi Silmi Karim. Silmi menambahkan pemeriksaan awal terhadap Marimutu sudah selesai dilakukan imigrasi, ungkapnya. Kemudian beliau menyerahkan urusan kepada Satgas BLBI. Mungkin dipikir kalau lewat darat apalagi di perbatasan sistem belum terkoneksi. Ternyata petugas imigrasi di sana profesional dan sistem beroperasi dengan baik sehingga rencana tersebut bisa digagalkan, kata Silmi. Sebelumnya, Marimutu Sinivasan membantah jika perusahaannya memiliki utang terkait BLBI. Menurutnya, perusahaan memang punya utang kepada negara, namun bukan dalam perkara BLBI. Namun, pernyataan tersebut dibantah oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sri Mulyani memastikan perusahaan itu memiliki utang kepada negara terkait BLBI karena Texmaco meminjam dana kepada sejumlah bank sejak sebelum krisis moneter tahun 1998. Peminjaman dana dilakukan ke bank BUMN seperti BRI, BNI, dan Bank Mandiri, serta bank swasta. Jumlahnya mencapai 8,06 triliun rupiah. Siapakah Marimutu Sinivasan? Nama besar beliau sudah tidak asing lagi di dunia industri terutama di bidang tekstil. Marimutu Sinivasan adalah salah satu tokoh penting yang pernah menjadi pusat perhatian terkait kasus korupsi BLBI. Beliau adalah pendiri dan mantan pemilik dari Texmaco Group, salah satu konglomerasi industri tekstil terbesar di Indonesia pada masanya. Namun, namanya mulai mencuat di kalangan publik setelah perusahaannya terlilit hutang besar kepada negara. Latar belakang dan karir Marimutu Sinivasan. Marimutu Sinivasan adalah seorang pengusaha kelahiran India yang mendirikan Texmaco Group di Indonesia pada 1970-an. Berawal dari bisnis tekstil, perusahaannya berkembang pesat hingga memiliki berbagai unit usaha di sektor-sektor seperti otomotif, alat berat, hingga properti. Texmaco Group sempat menjadi salah satu raksasa industri di Asia, dengan ekspansi yang luas dan pengaruh ekonomi yang signifikan. Namun, krisis finansial Asia pada akhir 1990-an menjadi awal kehancuran Texmaco. Grup ini mengalami kesulitan keuangan besar-besaran, dan untuk menyelamatkannya, pemerintah memberikan BLBI sebagai bantuan kepada Texmaco. Sayangnya, bantuan yang diberikan pemerintah ini tidak dikembalikan sepenuhnya, yang kemudian berujung pada dugaan korupsi. Kasus BLBI adalah salah satu skandal korupsi terbesar dalam sejarah Indonesia. Bantuan ini disalurkan oleh pemerintah untuk menyelamatkan bank-bank dan perusahaan yang terdampak krisis ekonomi. Namun banyak di antaranya yang tidak mengembalikan dana tersebut. Sinivasan dan Texmaco dituduh berhutang triliunan rupiah kepada pemerintah. Ia kemudian menjadi salah satu dari 48 obligor BLBI yang harus mengembalikan kerugian negara. Alih-alih menyelesaikan kewajibannya, kuat dugaan Sinivasan justru kabur dan menjadi buronan pemerintah. Ia diduga akan melarikan diri ke luar negeri untuk menghindari hukum. Selama bertahun-tahun, Sinivasan diduga menjadi salah satu tokoh buronan BLBI yang paling dicari, tetapi sulit dilacak keberadaannya. Penangkapan Marimutu Sinivasan, hari ini, Senin, tanggal 9 September tahun 2024. Petugas kantor imigrasi kelas 2 Ntkong berhasil menangkap Marimutu Sinivasan. Bos Texmaco itu diringkus saat hendak kabur ke Malaysia. Marimutu Sinivasan diamankan petugas imigrasi TPI, tempat pemeriksaan imigrasi Ntkong pada saat yang bersangkutan akan melarikan diri ke Kuching, Malaysia, kata Kepala Kantor Wilayah Kanwilkumham Kalimantan Barat Muhammad Tito Andrianto. Tito mengatakan penangkapan ini bermula dengan penundaan keberangkatan Marimutu yang masuk subjek pencegahan ke luar negeri dari Direktorat Jenderal Imigrasi. Yang bersangkutan dilakukan pencegahan atas dasar permohonan pencegahan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia terkait kasus BLBI, ujar Tito.